Assalamualaikum. Ini hari kedua diet, tapi ini timbangan hari pertama kemarin. Ada di 70 kilo ya. Dan ini timbangan di hari kedua. Selisihnya 6 ons dari hari pertama. Jadi hari pertama diet memang turun 6 ons. Dan 69,4 akan menjadi start diet di hari kedua. Oke, masih dengan awal yang sama, kita akan minum segelas santan hangat tanpa gula, tapi cukup dengan garam Himalaya. Oh iya, ngomong-ngomong soal rasanya nih ya, santan hangat itu yang masih mentah nih, ini kan kental ya, rasanya ya gurih, tapi cenderung terlalu gurih, jadi mungkin bagi sebagian orang akan terasa enak. Tapi kalau udah biasa, it's fine. Seteguk demi seteguk. Kalau misalnya belum biasa, boleh diawali dengan setengah bungkus santan dulu, terus yang setengah bungkusnya diminum sebelum tidur. Itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau Umi sih karena udah biasa, jadi satu bungkusnya dihabiskan pas waktu pagi, biar nggak ada tanggungan lagi buat ngabisin cicilannya. Oh ya, sebenarnya hari kemarin itu, hari pertama tuh ada makanan yang Umi makan tapi Umi nggak sebutin di video, yaitu adalah keripik kentang. Seriusan loh, Umi makan keripik kentang kemarin tuh, sebungkus kecil. Tapi iya, setelah minum santan tadi, terus disusul minum air putih ya, biar nggak ada aftertaste di lidah. Terus Umi ke pasar kan tuh, jadi kayak jalan di pasar selama kurang lebih 1 jam. Umi kalau di pasar tuh belanja lama karena belanjanya mingguan. Nah, ini adalah salah 2 makanan yang Umi beli di pasar. Kalau pepayanya udah ada dari kemarin di kulkas. Kalau singkong rebusnya Umi beli itu harganya 2.000 sama gudangan. Nah, karena Umi ke pasarnya agak siang, akhirnya gudangannya juga udah gak lengkap. Itu sisa sayuran yang mentah dan pahit aja tuh. Ada kayak kemangi mentah, terus daun pepaya, ada yang direbus dan ada daun pepaya yang versi mentah dicincang. Terus ada tempenya juga, jadi udah mengandung protein ya. Jadi sekarang Umi lauknya, makanannya, sarapannya, gizinya lengkap. Ada karbohidrat, vitamin, protein. Terus ini tuh bumbunya dari kelapa parut yang mengandung lemak juga. Tapi nggak apa-apa dimakan untuk diet kita, karena lemaknya pun lemak sehat ya, yang kayak gitu. Nah, ini rasanya kalau bagi sebagian orang mungkin nggak suka tuh kan, kelihatan nggak sih itu daun pepaya mentah. Tapi kalau buat Umi ini enak, seger gitu loh, membaur jadi satu, jadi rasa yang luar biasa. Terus kalau misalnya pas lagi lengkap versinya tuh ada kayak labu siam rebus, terus wortel rebus, kayak gitu-gitu. Nah, sayurannya habis dah tuh, gudangan 3.000 dapat segitu, setengah piring, coba murah ya. Tapi ini Umi gak bisa menghabiskan singkongnya karena udah kenyang banget, udah penuh perutnya. Jadi singkongnya tersisa untuk makan selanjutnya, disimpan, jadi buang, mubazir. Kalau pepayanya Umi ngabisin kayak 75% lah dari sepiring tadi itu. Yang 25% buat anak bayi bayi 1 tahun lebih yang suka banget sama buah. Umi lupa belum nyediain di piring dia sendiri gitu. Oke, hari kedua diet ini sebenarnya juga Umi masih ada deadline terjemah, cuman gak sebanyak yang kemarin, jadi masih sempat masak. Jadi di siang harinya Umi masak ini, gak tahu nama masakannya apa, cuma nyari resep ini nila kuah di cookpad, dan nemulah ini. Rasanya itu pedas, asem, gurih. Ada kemanginya, segar.
terus nilainya nggak digoreng sama sekali. Tapi sayuran ini tetap mengandung minyak karena bumbunya kan ditumis pakai minyak. Jadi kalau makan minyak harus minyak yang sehat. Umi pakai minyaknya minyak kelapa. Terus ini tambah tahu biar tambah kenyang, sama makan singkong sisa tadi pagi. Kembali lagi dengan aktivitas di sepeda statis. Sore hari, selepas anak-anak udah mandi, udah ngaji, dan sebelum maghrib masih ada waktu, jadi Umi goes lah setengah jam. Jangan lupa diawali dengan pemanasan supaya lututnya nggak kaget, karena lututnya Umi itu termasuk lutut yang sensitif. Jadi kalau diajakin olahraga dia rasanya kayak panas banget gitu. Jadi harus pemanasan dulu. Pemanasannya di bawah kecepatan 20 km per jam, sedangkan untuk jarak tempuhnya maksimal 1 km. Setelah itu masuk ke latihan inti dengan kecepatan rata-rata 24-25 km per jam. Dan durasinya sampai setengah jam totalnya. Kemudian pas udah latihan inti juga bebannya ditambah. Oke, udah selesai. Umi telah menempuh perjalanan sepeda selama 30 menit dengan jarak tempuhnya 11 km. Ini lumayan daripada yang biasanya. Biasanya cuma 10 kilo dengan waktu tempuh sekitar 27-25 menit. Ini tambahan sekilo karena waktu itu Umi merasa bertenaga. Jadi lanjut. Dan selepas berolahraga, pas olahraga itu wajib ain hukumnya untuk bawa sebotol air putih, karena pas olahraga pasti haus dan nggak mungkin kita turun buat ngambil air putih kan, karena nanti detak jantungnya turun, jadi olahraganya nggak maksimal karena naik turun, akhirnya harus bawa air putih. Nah, selepas olahraga Umi makan buah naga sebiji sambil memandang roti O. Memandang aja. Ini soalnya ada tetangga yang ngasih roti O. Terus karena Umi lagi diet dan paginya udah minum santan, gak mungkin Umi cheating karena roti O itu selain terbuatnya dari tepung terigu yang adalah gluten yang menjadi pantangan diet ini, juga dikasih topping yang kandungan gulanya tinggi, manis banget kan itu. So it's a big no. Aturan biasanya kalau lihat kayak gitu tergoda pasti kalau lagi nggak minum santan, tapi karena udah minum santan Umi nggak berani, takutnya malah bukan timbangannya turun, malah justru naik. Jadi buah naga aja lah. Ini sepiring penuh dari 1 biji yang beratnya kalau ditimbang kurang lebih 6-7 ons. Lupa ya pas beli, soalnya udah agak lama ada di kulkas, tapi masih bagus tuh ya. Nah, dan untuk reward besok kalau turunnya udah sesuai harapan, Umi mau beli roti O sendiri. Jadi nunggu turun dulu baru beli roti O, itu sebagai reward untuk pencapaian diet. Nah, finally ini bangun tidur di hari keesokannya. Waktunya nimbang adalah 68,6, which means Umi udah turun lagi 8 ons dari yang sebelumnya itu 69,4. Cepet banget kan? Dan makanannya tuh kayak enak dan kenyang. Masya Allah.